Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah, di malam Jumat, kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid At-Taqwa ini, Masjidul Jannah, mohon maaf, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang jamaah, imamah, dan baiat, yang pada malam hari ini kita sampai kepada bab tentang imamah, membahas tentang ancaman membela seorang pemimpin yang berbuat maksiat dan pahala menasihatinya. Nah, tadi telah dibacakan oleh Qori surat Asy-Syura ayat 39 sampai ayat 43. Di ayat 42-nya Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Nah, ini sebagai satu ancaman dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia. Dan berkaitan dengan ancaman membela seorang pemimpin yang berbuat maksiat dan pahala menasihatinya, penulis mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu satakunu ba'di umara'u man saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridin alayya la khawda wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya la khawda. Sesungguhnya akan ada sesudahku beberapa pemimpin. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka
dan membantu kezalimannya, maka aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan melewati telaga, artinya telaga Rasul kelak di akhirat. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka serta tidak menolong kezalimannya, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, dan dia akan melewati telaga di akhirat. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ka'ab bin Hujrah, Sunan An-Nasa'i dalam bab Zikrul Wa'id liman ana amiron ala zulmi, jilid ke-7 halaman 160. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya sepeninggal Rasul itu akan ada beberapa pemimpin, atau malah bisa dikatakan banyak pemimpin seperti hari ini. Dan yang mana banyak pemimpin itu adalah orang-orang yang berbuat dusta dan kezaliman. Maka harus betul-betul berhati-hati bagi umat, harus bisa menilai mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang jujur. Jangan sampai kita tertipu, karena ancamannya sangat berat. Jadi bagi umat yang mana mereka membenarkan kedustaan pemimpinnya, artinya ketika pemimpin berbuat kedustaan dan dia membenarkan kedustaan tersebut dan membantu kezalimannya. Nah, artinya ketika pemimpin berbuat zalim dan umat membantunya, maka aku bukan dari golongannya. Rasul yang berkata. Jadi Rasul dengan pemimpin tadi dan umat tadi itu bukan golongannya. Artinya kalau Rasul di surga, lawannya di neraka. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi ancaman dari Rasul bagi orang-orang yang mendukung, membenarkan, mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang berbuat dusta. Nah, itu ancamannya bukan dari golongan Nabi Muhammad. Arti golongan selain Nabi Muhammad. Artinya golongan yang celaka. Dan dia tidak akan melewati telaga, ada telaga Rasul di hari kiamat. Yang mana dikatakan barang siapa yang minum dari air telaga Rasul itu tidak akan pernah mengalami kehausan selamanya. Artinya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, karena penghuni neraka itu akan selalu haus, selalu lapar. Yang mana mereka di neraka itu minumannya adalah air nanah yang mendidih. Makanannya dari buah yang berduri, zakum. Artinya minumannya tidak menghilangkan haus, makanannya tidak menghilangkan lapar. Seperti itu. Maka kita harus senantiasa membenarkan kedustaan mereka. Artinya kalau mereka berdusta harus kita katakan dia dusta. Jangan justru kita tutupi kedustaan mereka. Dan tidak menolong kezalimannya. Artinya barang siapa tidak membenarkan kedustaannya, artinya mengingkari kedustaan mereka para pemimpin dan tidak menolong kezalimannya, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, dan dia akan melewati telagaku di akhirat. Nah, ini memang sesuatu yang berat kita hadapi hari ini. Ketika kita tidak berhadapan dengan pemimpin, seringkali kita merasa benar, berani menasihati. Tetapi ketika berhadapan dengan mereka secara langsung, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba yang awalnya kokoh keker
menjadi mengkerut, menjadi ciut nyalinya. Yang awalnya berteriak begitu lantang terhadap pemimpin, tapi ketika sudah dihadapkan dengan pemimpin tersebut, tiba-tiba menjadi melempem, seperti kerupuk kena air, seperti itu. Maka emang sungguh berat ketika berhadapan dengan pemimpin yang dolim tadi. Itu seperti kisah kalau tidak salah Hasan al-Basri, ketika pemimpin pada masa itu membangun sebuah istana yang sangat megah, dan seluruh ulama itu dipanggil ke istana untuk memberikan komentar terhadap bangunan istana tersebut. Rata-rata para ulama itu menyanjung pencapaian dari sang raja atas istana yang dia bangun, karena saking megahnya, saking bagusnya, bahkan dikatakan itulah istana termegah pada masa itu. Ya. Tetapi ketika giliran Hasan al-Basri dimintai tanggapan terhadap bangunan tersebut, Hasan al-Basri dengan jujurnya mengatakan kepada pemimpin tadi, setan mana yang merasukimu sehingga engkau bisa berbuat seperti ini? Artinya dalam pandangan Hasan al-Basri, raja bangun istana itu sesuatu yang tidak perlu, tidak penting, karena sudah ada istana yang lama. Bahkan itu kan menghambur-hamburkan harta umat. Jadi Hasan al-Basri dikatakan seperti itu, berani mengatakan setan mana yang merasukimu sehingga engkau membangun sesuatu yang begitu tidak ternilai, dikata di sini Allah Ta'ala. Akhirnya sang raja murka, walaupun masih terharu di situ, karena tidak mungkin seorang ulama yang begitu dihormati tiba langsung dipenggal. Tapi dengan murkanya dia menahan amarah. Setelah selesai acara semuanya pulang, dia memanggil pasukannya, memanggil bala tentaranya untuk menjemput Hasan al-Basri, karena berani menghina raja di depan orang banyak. Tapi ya tadi Hasan al-Basri tetap dengan pendiriannya, akhirnya ya dengan izin Allah terbebas dari kedoliman sang raja. Seperti itu. Ya, artinya memang terkadang ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita hormati, dalam artian tanda kutip ini ya, itu seringkali kebenaran itu hilang, kebenaran itu tertutupi, seolah-olah kita lupa kalau itu satu kesalahan. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Thariq bin Shihab radhiyallahu anhu, dia berkata, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad bada'a rijlahu fil ghasyi ayyul jihadi afdalul, qala kalimatul haqqi inda sultanin jair. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan sedang meletakkan kaki pada kendaraannya, jihad manakah yang paling utama? Beliau menjawab, Rasul menjawab, perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang lacur. Artinya di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang rusak. Jadi jihad yang paling besar itu tidak mengangkat senjata dari hadis ini, tetapi menasihati pemimpin yang lacur, yang rusak. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya rusak, itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada mengangkat pedang. Betapa banyak pemimpin-pemimpin itu berbuat kedoliman karena kelacurannya atau kezolimannya. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang-orang yang seharusnya tidak dibunuh.
Mungkin itu di masa-masa Yazid bin Muawiyah. Nah, itu begitu masyhurnya kisah-kisah masa itu, bagaimana Yazid itu bisa membunuh orang-orang yang di dadanya bersemayam Al-Quran. Para hafiz, para hufat itu banyak yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, walaupun kita semua sendiri paham Yazid adalah seorang pemimpin yang dia hafal Quran. Nah, artinya karena ambisinya yang begitu besar, dia berani membunuh orang-orang yang satu akidah dengan dia. Nah, karena hanya berbeda satu dua hal dalam menyikapi satu permasalahan. Nah, seperti itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yardalakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu mawallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratus su'al. Sesungguhnya Allah ridho kepada kamu pada 3 perkara dan benci kepada kamu 3 perkara pula. Adapun 3 perkara yang menjadikan Allah ridho kepadamu adalah, yang pertama, hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah dan janganlah kamu berfirqah. Dan hendaklah kamu senantiasa menasihati kepada seseorang yang Allah telah menyerahkan kepemimpinan kepadanya dalam urusanmu. Nah, jadi Allah ridho kepada hamba-hambanya yang senantiasa memberi nasihat kepada pemimpinnya. Ya, karena tadi pemimpin itu manusia biasa, sama seperti kita. Ya, bisa keliru, bisa salah. Nah, ketika keliru, ketika salah itu harus mau diluruskan, mau dinasihati. Nah, kemudian Allah membenci kepadamu dalam 3 perkara. Mengatakan artinya mengatakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya. Artinya bertanya yang tidak berfaedah bagi penanya terutama. Nah, seringkali hari ini kita dapatkan kita bertanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Artinya terkadang permasalahan orang lain yang kita pertanyakan, tapi permasalahan kita sendiri lupa. Nah, kalau sahabat itu bertanya sesuatu itu berkaitan dengan dirinya kepada Rasul itu. Misalnya berkaitan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Nah, dia bertanya kepada Rasul tentang permasalahan tersebut, bagaimana penyelesaiannya, gitu loh. Nah, itu sahabat. Jadi ketika dia bermasalah dengan dirinya, dia bertanya kepada Rasul. Dan ketika sahabat lain bermasalah, itu urusan sahabat dengan Allah, bukan urusan dia, gitu loh. Kalau kita hari ini kan enggak. Kita masalah dengan diri kita abaikan. Tapi ketika orang lain ada kesalahan, ditanyakan kepada ustadznya, kira-kira tindakan seperti ini benar nggak Ustadz? Nah, padahal dia nyindir tetangganya, bukan dirinya sendiri, gitu loh. Nah, artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah bagi si penanya. Nah, gitu. Iya. Nah, malah bahkan terkadang bisa menimbulkan apa ya? Kayak permusuhan jadinya gitu. Wah, dia seolah-olah menyindir saya, menyinggung saya bagi yang merasa kadang bermasalah di masalah itu, gitu kan. Nah, maka
perlunya kita berhati-hati ketika bertanya. Artinya itu masalah yang kita hadapi atau tidak. Nah, kecuali mungkin pertanyaan yang bersifat khusus secara pribadi, nggak ada orang lain, nah itu mungkin beda, bisa kita pertanyakan. Nah, agar kita tidak tenggelam dalam permasalahan seperti saudara kita. Tapi kalau di forum seperti ini, sesuatu yang bukan menjadi masalah kita ya gak usah dipertanyakan gitu. Malah dikhawatirkan tadi ada yang tersinggung malah jadi satu permusuhan. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi 3 hadis berkaitan dengan ancaman bagi pembela pemimpin yang berbuat maksiat dan pahala bagi yang menasihatinya. Nah, ancaman yang harus kita perhatikan bahwasanya orang-orang yang membela pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbuat dusta itu tidak termasuk umat Nabi Muhammad, bukan bagian dari Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad itu bagiannya di surga, kalau bukan bagiannya mau tempatnya di mana lagi? Kalau bukan di tempat yang satu lagi, karena hanya ada 2 tempat kembali di akhirat itu, kalau tidak surga ya neraka. Nah, kalau Nabi sudah memutus ya tidak, artinya dia akan ditempatkan di tempat yang sebaliknya. Maka berhati-hatilah kepada pemimpin. Jangan begitu suka, begitu cinta, begitu mengagungkan terhadap pemimpin-pemimpin yang awalnya kita kagumi. Karena seringkali kekaguman itu menyebabkan dia tidak peduli dia benar atau salah. Nah, yang ada hanya disanjung dan disanjung seperti itu. Dan pahala bagi yang menasihatinya itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu larangan menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Nah, jadi Rasul itu melarang menyerahkan yang namanya kepemimpinan itu kepada seorang wanita. Karena semuanya punya tempatnya masing-masing. Jangankan umat yang begitu besar, rumah tangga saja yang mana fungsi suami istri terbalik, artinya amirnya itu istrinya. Nah, itu biasanya rumah tangga itu rumah tangga yang kurang baik. Rata-rata seperti itu. Karena fitrahnya yang jadi pemimpin itulah yang suami, bukan istri. Nah, tapi memang hari ini seringkali kita dapatkan para wanita itu menjadi pengatur suaminya. Dan berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda, la yufliha qaumun walau amrahumul imra'ah. Suatu kaum tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Bakrah, Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan. Nah, asbabul wurud hadis ini adalah ketika Rasulullah mendengar bahwa putri Kaisar Persia, nah sekarang itu Iran dan sekitarnya, diangkat menjadi kaisar di negeri itu. Maka beliau menyatakan sebagai berikut. Ketika sampai kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri kaisar menjadi kaisar mereka, maka beliau bersabda, tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan negaranya, kalau di sini dikatakan di bawah kaisar perempuan. Hadis riwayat Bukhari bab kitab An-Nabi ila Kisra wa Qaisar. Jadi tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Nah, jangan-jangan ini juga tanda bagi negara kita ini. Presidennya emang laki-laki, tapi di sebelahnya, di gedung satunya lagi, itu jadi pemimpin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bisa jadi ini sumber malapetaka bagi negeri ini.
Karena pemimpin pengambil kebijakan adalah seorang wanita yang dipilih oleh mereka. Maka sewojogjanya setiap kepemimpinan itu dipegang oleh seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Karena wanita itu orang yang terkenal lemah. Orang yang terkenal emang lemah lembut biasanya, jadi tidak tegaan. Nah, maka akan menjadi satu keburukan ketika dia harus bersikap tegas seperti itu. Dan ini pun benar adanya ketika Kisra itu dipimpin seorang wanita. Setelahnya di masa Umar, Kisra itu jatuh kepada kaum muslimin, artinya dapat ditaklukkan oleh umat Islam. Ya mungkin inilah bukan hanya karena Islam yang ditaklukkan, karena emang pemimpinnya yang lemah karena seorang wanita. Walaupun kita semua paham Kisra itu adalah sebuah peradaban yang begitu besar di masa itu selain Romawi. Jadi blok besar di masa Nabi itu adalah Persia dan Romawi. Namun kalau hari ini mungkin US dan Uni Soviet. Uni Soviet itu sudah runtuh, tinggal US. Nah mungkin ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Ya, seperti itu. Karena Uni Soviet sudah runtuh, tinggal satunya lagi. Kita tunggu keruntuhannya. Itu semua kembali kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mau bersatu, tunduk kepada Allah, saya yakin mereka akan segera hancur. Kenapa? Jangan tidak perlu salah. Minyaknya kita hentikan, suflenya ke mereka, mereka selesai. Itu aja, nggak usah jauh-jauh. Nggak perlu angkat senjata sebenarnya ke mereka. Cukup minyak dihentikan, mereka akan kesusahan dalam hidupnya karena mereka sangat tergantung kepada minyak. Nah, bahkan isu terbaru yang saya dengar, saya dapatkan adalah satu, mengapa Venezuela itu diserang oleh US, itu karena Venezuela itulah salah satu ladang minyak selain di negeri muslim yang lainnya. Nah, maka mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan minyak dari Venezuela. Nah, termasuk dulu mungkin Irak dan sebagian negara yang dijajah oleh US dengan berbagai alasannya, itu karena ingin menguasai minyak di negeri tersebut. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu tadi ancaman bagi orang-orang yang menjadikan seorang wanita pemimpin bagi mereka. Nah, karena fitrahnya wanita itu adalah hanya sebagai pendamping, pemberi saran atau nasihat, tidak menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ancaman terhadap pemimpin yang khianat. Rasulullah bersabda, "Ma min walin balir ra'iyatu minal muslimina fayamutu wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihil jannah." Tidaklah seorang pemimpin yang menggembala kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan menipu atau curang kepada mereka, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dari Ma'qil bin Yasar, Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam juz yang ke-9 halaman 80 dan Sahih Muslim juz kedua halaman 125, lafadznya dari Al-Bukhari. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mengharamkan surga bagi pemimpin yang berbuat curang, yang menipu umatnya. Nah, ini curang atau menipu dalam berbagai keadaan lah, artinya seperti tidak hanya menipu dalam timbangan, tapi juga menipu dalam hal yang lainnya. Jangan seringkali termasuk kebijakan. Artinya kadang dia mengatakan ini adalah satu pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang mana yang disejahterakan?
Nah ternyata emang kadang pembangunan itu hanya menguntungkan 1-2 orang, artinya tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan juga mungkin hari ini kita lihat bagaimana orang-orang dolim itu ketika melakukan kecurangannya itu seperti didukung oleh para pemimpin. Yang menjadi objek adalah rakyat-rakyat kecil, rakyat yang tidak berdaya. Mereka dipaksa untuk mengikuti aturan yang mereka buat. Nah, seringkali aturan itulah aturan yang memberatkan atau menipu rakyatnya. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda di hadis selanjutnya, Inna habban nasi ilallahi yaumal qiyamati watnahum minhu majlisan imamun adil wa bughadan nasi ilallahi wa ab'adahum minhu majlisan imamun jair. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah kelak pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya adalah imam yang adil, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah kelak pada hari kiamat dan paling jauh tempat duduknya adalah imam yang zalim. Nah, jadi nanti di hari kiamat bagi pemimpin-pemimpin yang dia tidak bisa berbuat adil kepada rakyatnya, itu tempat duduknya paling jauh dari Allah, atau bisa dikatakan karena jauh dari Allah tidak mendapat rahmatnya. Seperti itu. Dan pemimpin yang adil, yang baik itu tempatnya dekat dengan Allah. Maka bagi para pemimpin hendaklah dapat berbuat adil, dalam artian sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Karena kalau adil itu memang kalau tuntutan manusia itu nggak akan bisa adil. Dibagi rata pun dikatakan tidak adil, apalagi tidak dibagi rata. Nah, seringkali seperti itu. Sesuai dengan porsinya. Nah, tetapi tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu baru dikatakan adil, seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang pemimpin yang bisa berbuat adil kepada umatnya. Nah, mau tidak mau ketika berbicara tentang keadilan itu kita harus meniru para rasul. Nah, rasul itu ketika menempatkan sesuatu itu terkadang itu tidak adil, dinilai tidak adil di hadapan manusia. Nah, seperti kisah di salah satu perang setelah Fathul Mekah kalau tidak salah itu, ketika membagikan harta ghanimah itu oleh Rasul hanya diberikan kepada orang-orang Mekah. Orang Madinah nggak ada yang dibagi. Adil nggak kalau menurut kita? Nggak adil. Nah, kalau secara dohir kita nggak adil. Sama-sama ikut perang, sama-sama lah Madinah itu sudah paling pembela paling bagus baru bisa dikatakan. Ketika Mekah masih memusuhi, mereka sudah membela. Nah, ketika Mekah sudah masuk Islam, dapat harta perang, rampasan perang yang banyak, itu orang Madinah nggak ada yang dibagi sedikit pun. Semua untuk orang Mekah yang baru masuk Islam. Artinya jasanya itu belum ada lah kalau bahasa kita hari ini. Anak baru kemarin sore malah dapat banyak. Kita yang sudah bangkotan malah nggak dikasih jatah kalau bahasa kita hari ini. Nah, tapi itulah keadilan yang Rasul tampakkan kepada umatnya. Nah, kalau orang Mekah itu hanya mendapatkan harta, orang Madinah mendapatkan Rasul untuk pulang ke Madinah. Nah, maka sebenarnya mereka diberi lebih banyak. Nah, kalau mungkin bahasa kita hari ini, Rasul kan orang Mekah, bisa saja kembali ke Mekah karena Mekah sudah mayoritas Muslim, berarti sudah aman lah Rasul kembali ke Mekah, nggak akan dimusuhi lagi. Tapi lebih memilih bersama orang Madinah, orang Ansor, karena tadi mungkin memberikan lebih kepada mereka. Ini diberikan sesuatu yang bernilai untuk akhiratnya dibandingkan untuk dunianya. Nah, seperti itu.
Ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, ketika kita menjadi umat, menjadi rakyat, hendaklah kita menjadi umat yang senantiasa menasihati pemimpin ketika pemimpin itu berbuat dolim, berbuat dusta, agar kita diakui nanti di hari kiamat sebagai umat Rasul dan akan mampir singgah di telaganya dan menikmati air telaga tersebut. Dan ketika nanti walau alam kita diangkat menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin yang adil. Nah, jangan sampai ketika ada amanah menjadi kepemimpinan menjadi aji mumpung, jangan. Tapi menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan ketika menyerahkan kepemimpinan, jangan pernah menyerahkan kepada yang namanya seorang wanita. Dan juga jadi ancaman bagi pemimpin yang khianat, yang dolim, itu diharamkan baginya surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.